bakal ngobrol tentang sejarah lokal yang ada di Riau, yang mungkin jarang banget kita bahas tapi penting untuk diketahui. Coba deh kita bayangin kita lagi ada di tengah hutan yang panas dan lembab, tanahnya yang berlumpur dan licin yang membuat kita susah untuk melangkah. Dan di sana hanya terdengar suara cangkul atau suara napas-napas orang-orang yang terengah-engah. Seperti itulah suasana yang benar-benar terjadi di Riau pada tahun 1943 pada masa pendudukan Jepang. Hari ini kita akan bahas tentang pembangunan rel kereta dari Pekanbaru ke Muaro, Sumatera Barat. Nah, biar pembahasannya lebih seru lagi, hari ini aku gak sendirian. Tentunya aku ditemani oleh 3 orang temanku yang bakal buat podcast kita hari ini. Langsung aja kita sapa mereka. Halo Yanti, halo Naila, halo Suci. Siap ngobrol bareng gak hari ini? Siap. Jadi kita berempat bakal ngobrol santai tapi serius tentang sejarah lokal yang ada di Riau, yaitu pembangunan rel kereta api pada tahun 1943 di masa pendudukan Jepang. Nah, aku penasaran banget nih, kenapa ya Jepang itu harus bangun rel itu di tengah hutan yang bisa dibilang susah banget untuk dijangkau masyarakat? Menurut aku ya Put, karena jalur hutan itu dianggap lebih aman dari serangan musuh. Selain itu, di sekitar jalur itu juga ada sumber batu bara yang ingin mereka manfaatkan. Jepang waktu itu butuh jalur transportasi untuk kepentingan perang. Iya benar, rel itu rencananya dibangun untuk mengangkut batu bara dan logistik perang supaya lebih cepat dan aman. Tapi yang bikin sedih, rel ini dibangun bukan oleh pekerja biasa, tapi oleh Romusa, yaitu rakyat yang dipaksa kerja keras tanpa bayaran yang layak. Bahkan banyak yang didatangkan dari Pulau Jawa dan juga tawanan perang dari Belanda dan Inggris. Dipaksa, jadi mereka benar-benar nggak bisa nolak gitu ya? Kalau mereka nolak gimana? Ya emang nggak bisa, banyak yang diancam bahkan sampai dipukul oleh tentara Jepang. Makanya mereka terpaksa berangkat dan meninggalkan keluarga tanpa tahu kapan pulang mereka. Wah, pas kebayang sih itu berat banget. Terus sistem kerja mereka seperti apa? Mereka nggak pakai alat berat sama sekali, mereka cuma pakai alat sederhana, kayak cangkul dan juga sekop. Bahkan mereka harus menebang pohon besar, menggali tanah, dan membuat jalur rel dengan tangan sendiri. Kondisinya sangat kejam waktu itu. Berarti mereka benar-benar terisolasi gitu ya, kayak berjuang sendirian di tempat itu. Ya betul, makanan sangat lebih sedikit dan tempat tinggal juga seadanya. Banyak yang sakit malaria. Banyak juga yang meninggal karena kelelahan dan kelaparan. Bayangin kalau kita di posisi mereka, jauh dari keluarga, kerja tanpa henti, dan setiap hari takut tidak bisa pulang. Wah, kalau aku di posisi itu sih ya, aku nggak sanggup banget. Karena harus jauh dari keluarga, makanan yang sedikit, terus juga nggak bisa hirup udara yang segar. Berarti dampak dari itu benar-benar besar banget nggak sih? Iya betul banget, banyak banget keluarga yang kehilangan anggota keluarganya loh. Ekonomi waktu itu juga jadi sangat sulit, karena banyak laki-laki usia produktif dipaksa untuk kerja. Dan yang paling menyedihkan, banyak anak kehilangan ayah, banyak istri yang kehilangan suami. Trauma juga berlangsung lama bagi yang selamat. Lalu ada nggak yang mencoba melarikan diri? Ada, tapi resikonya besar banget, kalau terangkat bisa dihukum berat. Makanya mereka banyak bertahan hidup walaupun menderita. Bayangin hidup setiap hari dengan rasa takut, takut sakit, takut dipukul, bahkan takut tidak bisa pulang selamanya. Benar-benar memilukan ya. Terus rel kereta apinya dipakai nggak sih kayak dengan perjuangan segitu besarnya? Sayangnya tidak, karena pada tahun 1945 Jepang menyerah dan proyek itu ditinggalkan. Sekarang sebagian jalur sudah tertutup, hutan dan sebagian jadi bukti sejarah. Dan yang mengejutkannya itu, panjang rel itu sekitar 220 km. Bayangin dibangun di tengah hutan hanya dengan tenaga manusia loh. Podcast kali ini benar-benar menegangkan dan menyedihkan ya. Kita jadi tahu bahwa sejarah bukan hanya tentang tanggal atau peristiwa, tapi juga tentang penderitaan dan pengorbanan manusia. Semoga dengan mengetahui sejarah ini, kita bisa lebih menghargai kehidupan, menghargai kemerdekaan, dan lebih peduli lagi kepada sejarah-sejarah kita. Sejarah lokal seperti ini penting banget loh untuk terus diceritakan. Supaya generasi muda ingat. Dan bisa belajar untuk lebih menghargai pengorbanan. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan podcast kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat lebih bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Bye-bye.